Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hamdi selaku dosen manajemen pemasaran 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari artikel yang berjudul A Big Data Driven Framework. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Isnendika Sandi dengan NIM 22.0011.076. Saya Jelita Deristianingrum dengan NIM 2200111077. Saya Ratri Anugrahwati dengan NIM 2200111084. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama. Tujuan yang diangkat artikel. Tujuan yang diangkat artikel ini untuk menyelidiki kontribusi kegiatan pemasaran promosi, permintaan historis, dan faktor-faktor lain untuk memprediksi dan mengembangkan kerangka kerja berbasis pengklasifikasi fusi berbasis data besar, juga disebut perkiraan berbasis permintaan, yang dapat membentuk, merasakan, dan merespon permintaan pelanggan nyata dengan menggunakan data historis permintaan dan penjualan yang dikombinasikan dengan efektivitas periklanan, pengeluaran, promosi, dan data acara pemasaran. Tiga insight dalam artikel. Yang pertama, sepanjang pengetahuan kami, penelitian ini adalah penelitian pertama yang menyelidiki kontribusi aktivitas pemasaran promosional, riwayat permintaan, dan faktor lainnya, serta mengembangkan kerangka kerja berbasis data besar untuk membentuk, mendeteksi, dan meningkatkan perkiraan permintaan, keakuratan model darat waktu menggunakan klasifikasi berbasis fuzzy ANN di lingkungan data besar. Yang kedua, hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa model yang diusulkan berkinerja lebih baik dibandingkan metode perkiraan tradisional. Ketika kami mensimulasikan dampak dari rencana efektivitas pemasaran yang berbeda dan mengidentifikasikan opsi yang paling layak sekaligus memaksimalkan pendapatan dan ROI dari masing-masing sumber berikut. Yang pertama, saluran pemasaran, dua efek peluruhan ad stock dan yang dinyatakan dalam waktu paruh iklan, dan yang ketiga dampak iklan terhadap penjualan. Yang ketiga, analisis lanjutan kami lebih lanjut menunjukkan bahwa usulan kerangka kerja berbasis data besar memberikan hasil perkiraan yang lebih baik setelah menghubungkan perkiraan permintaan dengan data pasokan. Hal ini juga menghitung keuntungan yang semakin berkurang secara teratur, memantau efektivitas periklanan, dan menyarankan alokasi optimal dari total pengeluaran pemasaran sambil memaksimalkan efektivitas. Cara melakukan peramalan permintaan berdasarkan Big Data Driven Framework for Demand Driven Forecasting. Langkah pertama dari metode peramalan berbasis permintaan adalah penerjemahan permintaan. Penerjemahan permintaan terdiri dari penerjemahan permintaan aktual dan perkiraan permintaan menjadi informasi-informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pasokan. Yang kedua, penginderaan permintaan. Langkah kedua dalam proses tersebut mengacu pada penginderaan perilaku pembelian pelanggan secara lebih umum, perilaku pilihan pelanggan. Yang ketiga, pembentukan permintaan Gandhi Erga. Langkah ini merupakan perluasan dari permintaan penginderaan yang menghubungkan data pengisian ulang dan riwayat pengiriman dengan informasi titik penjualan saat ini. Langkah terakhir, penggeseran permintaan mengacu pada kemampuan untuk mempromosikan produk lain sebagai pengganti jika produk yang awalnya minta tidak tersedia. Kesimpulan,
Kita dapat menguraikannya sebagai fakta bahwa pemilihan teknik peramalan di antara berbagai metode yang tersedia harus didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut tentang proses. 1. Akurasi. 2. Pengunggulan. 3. Otomatis dan kapasitas untuk menangani kumpulan data yang besar. 4. Dengan cara ini, para manajer dapat memperoleh keuntungan tambahan dengan akurasi yang lebih tinggi dan tertentu yang juga dapat digunakan untuk memprediksi permintaan produk baru. Model peramalan berbasis permintaan menggunakan data penjualan bersama dengan data permintaan dan penawaran serta menghitung dampak iklan terhadap penjualan. Setelah melatih model peramalan berbasis jaringan syaraf tiruan berbasis propagation dengan input fuzzy, perbandingan dilakukan pada data deret waktu dengan menggabungkan permintaan, penawaran, kampanye promosi, dan data penjualan praktis. Baiklah, itu tadi beberapa pemaparan dari diskusi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.